Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, semoga Allah mudahkan kita di dalam segala aktivitas kita. Allah jadikan kegiatan pembelajaran pada kali ini adalah menjadi amal ibadah bagi kita, serta ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah, bermanfaat hingga akhir hayat kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa tambah ilmu, ya, dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, silakan disimak materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pernikahan. Selamat mengikuti. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam memahami materi kita pada kali ini. Ini kita akan membahas materi tentang pernikahan. Ya, semoga materi ini benar-benar bisa kita pahami dengan baik dan menjadi manfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Baiklah, kita mulai dari pengertian, ya. Kita mulai dari pengertian pernikahan. Menikah itu apa sih, gitu, ya. Nah, di sini beliau akan menjelaskan beberapa pengertian menikah, terutama menurut bahasa, yaitu artinya menghimpun atau menjadikan satu. Nah, nikah menurut terminologi yaitu secara istilah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Jadi di sini secara pengertian pun sudah kita ketahui bahwasanya ada syarat di sini, ya, antara pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kalau yang muhrim berarti tidak boleh, ya. Nah, secara luas, ya, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Nah, pernikahan ini dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi menikah itu adalah menyatukan, ya, dua insan antara laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan perempuan. Maka tidak boleh kalau misalnya laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Harus laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, yaitu membangun sebuah rumah tangga, ya, hidup bersama. Kemudian ini juga sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dasar hukum pernikahan itu apa? Di sini dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat ketiga, dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kalian menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. Nah, inilah dalil dasar pernikahan, ya, dasar hukum dalam pernikahan. Maka Allah di sini menganjurkan seorang laki-laki untuk menikah tidak menikah lebih dari satu, bisa 2, 3, ataupun 4. Namun jika dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, yaitu sesuai dengan syarat-syarat dalam berpoligami, di sini dikatakan maka nikahilah seorang saja, cukup satu saja, gitu. Nah, kemudian hadis Rasulullah juga mengatakan bahwasanya, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihat dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.
Nah, di dalam hadis ini selain landasan ya, selain Rasulullah menganjurkan untuk menikah, juga Rasulullah memberikan solusi bagi yang belum mampu untuk menikah, yaitu supaya berpuasa, menahan diri, menahan hawa nafsu. Nah, berlanjutkan, sebenarnya hukum dalam pernikahan itu apa sih? Bagaimana sih hukumnya menikah gitu. Di sini beliau akan melanjutkan penjelasan ya. Hukum pernikahan itu awalnya, aslinya, yaitu asalnya jaiz atau mubah, yaitu boleh bagi siapa aja, bagi siapa saja boleh menikah ya. Pada prinsipnya setiap manusia yang telah memiliki persyaratan untuk menikah diperbolehkan untuknya menikah ya. Nah, hal ini didasarkan dalam firman-Nya Allah ya, surat An-Nisa ayat ketiga tadi, dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim ya, bila mana kalian menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja. Jadi pada dasarnya siapa saja yang sudah memenuhi syarat untuk menikah diperbolehkan untuk menikah. Nah, ini hukum asal dari pernikahan. Namun di sini juga ada hukum-hukum yang lain. Kapan jatuhnya, ada syarat-syarat tertentu. Kapan menikah itu wajib, kapan sunnah. Bu Lili akan menjelaskan selanjutnya ya, satu persatu. Nah, di sini menikah itu akan sunnah hukumnya ya bagi mereka yang telah mampu dan berkeinginan untuk menikah. Jadi syaratnya adalah bagi yang sudah mampu dan berkeinginan. Kalau cuma mampu tapi belum pengen, berarti belum sunnah. Tapi kalau sudah pengen tapi belum mampu, juga belum masuknya ke dalam sunnah. Jadi syaratnya adalah sudah harus mampu dan harus pengen gitu. Jadi kalau untuk laki-laki ya, untuk anak-anak laki-laki yang sudah mampu dan sudah ingin menikah, maka baginya adalah sunnah, hukumnya sunnah. Jadi pernikahannya menjadi sunnah ya. Perkawinan yang dilakukannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah masuk ke dalam hukum sunnah. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Nah, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah yang mengatakan bahwasanya, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan untuk menikah ya, mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihat, karena memang godaan terbesar bagi laki-laki adalah ya lawan jenisnya, yaitu perempuan ya. Nah, ini manusiawi karena memang setiap orang itu punya daya tarik masing-masing ya. Apalagi kalau laki-laki melihat perempuan gitu, sangat menarik, mempesona ya. Sebaliknya ya sama, perempuan juga sering tergoda dengan laki-laki. Maka untuk menjaga diri supaya tidak tergoda ya, supaya kita bisa terjaga dari syahwat, maka kalau kita belum mampu untuk menikah, hendaklah berpuasa. Itu ya, bisa dipahami bahwasanya hukum pernikahan itu bisa berubah menjadi sunnah jika laki-laki yang akan menikah itu sudah punya keinginan untuk menikah dan dia sudah mampu untuk menikah. Nah, kita lanjutkan. Pernikahan menjadi wajib. Nah, pernikahan ini hukumnya wajib bagi siapa? Yaitu bagi orang yang sudah memiliki kemampuan ya, bagi laki-laki yang sudah memiliki kemampuan baik secara materi maupun mental ya. Jadi dia sudah benar-benar sudah mapan gitu, secara materi dia mapan, secara mental dia juga sudah siap untuk menikah, maka hukumnya dia wajib. Kenapa wajib? Karena dikhawatirkan ya, jika tidak menikah maka dia akan terjerumus ke dalam kesesatan zina. Nah, jika ini laki-laki ya, seorang laki-laki atau seorang perempuan di mana dia sudah mampu untuk menikah ya, sudah siap secara mental dan secara materinya dia juga sudah siap, dia khawatirkan ini orang bakal terjerumus ke zina, maka jatuhlah baginya wajib untuk menikah ya. Maka bisa berubah menjadi wajib hukum menikah gitu. Kita lanjutkan, bisa juga berubah menjadi makruh. Kapan dia makruh ya? Hukum menikah ini menjadi makruh jika dilakukan oleh orang-orang yang belum mampu melangsungkan pernikahan. Nah,
kepada mereka dianjurkan untuk berpuasa seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah yang tadi ya, di dalam hadis yang tadi mengatakan bahwasanya jika belum mampu maka berpuasa. Udah pengen tapi belum mampu, jangan dulu ya. Ya, kalau kita itu sering banget ya punya keinginan tetapi tidak harus bisa kita laksanakan saat itu. Bisa jadi kadang keinginan itu tidak baik buat kita ya. Nah, ini keinginan untuk menikah sudah ada tapi belum mampu. Mungkin usia yang belum sampai seperti kalian ya, usianya seperti kalian ini masih usia dalam menuntut ilmu gitu. Jadi fokus menuntut ilmu dulu. Kenapa? Karena belum wajib untuk menikah sekarang, bahkan mungkin jatuhnya menjadi makruh, tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena belum mampu untuk menikah ya, kerja belum, secara materi belum mapan. Orang tua kaya, bisa jadi itu kan punya orang tua, masa masih mau bergantung dengan orang tua gitu. Maka dimampukan dulu ya, dimampukan dulu secara materi, dimampukan dulu secara psikologinya sudah siap gitu. Maka biar jatuhnya menjadi wajib ataupun sunnah. Tapi kalau masih sekarang, usianya kalian sekarang baru kelas 12 ya, kelas 12 SMA, maka mungkin jatuhnya masih menjadi makruh karena ya kalian masih belum mampu melangsungkan pernikahan. Maka bagi kalian harus berpuasa, menahan diri dulu gitu. Nah, kapan sih menjadi haram? Ada haram juga, iya betul. Jadi hukum pernikahan itu bisa berubah haram. Kapan? Ya, apabila dilakukan oleh seorang yang bertujuan untuk tidak baik di dalam pernikahannya. Contohnya untuk menyakiti hati seseorang ya. Jadi niat di dalam menikah itu buruk gitu ya. Niat di dalam menikah itu jelek gitu. Maka perkawinan dengan motivasi untuk menikah itu dilarang oleh ajaran Islam ya, dan sangat bertentangan dengan tujuan mulia dari pernikahan itu sendiri. Jadi pernikahan bisa haram hukumnya, betul ya. Ketika ada seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan dengan tujuan, mungkin ya ini si laki-laki ini punya utang banyak nih gitu, yang perempuannya kaya gitu, padahal nggak suka ya, tapi harus menikah ini dengan perempuan biar hutang-hutangnya bisa terlunasi misalnya. Nah, ini niatnya sudah dari awal itu buruk gitu, niat yang jelek ya, maka ini diharamkan pernikahannya gitu. Oke. Selanjutnya apa sih rukun dan syarat dalam menikah? Nah, sudah mulai mikir-mikir nih ya anak ya, kapan sih aku bisa menikah gitu. Nah, kalau pengen tanya kapan bisa menikah, penuhi dulu rukun dan syarat untuk menikah. Apa sih rukun dan syaratnya ya? Yang pertama, untuk mempelai laki-laki ya, ada mempelai laki-lakinya, ada mempelai perempuannya. Yang kedua, yang ketiga ada wali dari mempelai perempuan, yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang kelima terjadinya ijab qabul yaitu akad. Nah, ini rukunnya ya. Di dalam ijab qabul juga ada mahar. Ini baru rukun. Kemudian syarat dari rukunnya ini apa? Yang pertama ya, rukun yang pertama adalah mempelai laki-laki. Ada nggak nih mempelai laki-lakinya? Kalau mempelainya laki-laki, yang satunya laki-laki juga berarti nggak bisa, karena yang satunya harus mempelai perempuan. Maka untuk mempelai laki-laki dia harus apa syaratnya? Dia harus mumayyiz ya. Dia harus bisa membedakan. Dia sudah baligh, dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian yang kedua, dia harus Islam ya nak ya. Kalau di luar agama Islam mungkin sudah berbeda aturannya, karena punya aturan agama masing-masing gitu. Ini khusus untuk orang Islam, dan menikahnya juga harus dengan orang Islam. Karena rukun yang pertama adalah mempelai laki-lakinya dia harus mumayyiz, harus Islam dan berkemauan sendiri. Jadi kalau laki-laki itu nggak dipaksa untuk menikahnya, ya benar-benar punya keinginan untuk menikah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mempelai wanita ya. Ya, ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanitanya. Nah, di mempelai wanita juga bersyarat. Syaratnya apa? Dia harus mumayyiz ya, sama-sama mumayyiz ya. Mempelai laki-laki dan mempelai wanita dua-duanya harus mumayyiz. Jadi sudah baligh semua, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang kedua Islam, sama mempelai laki-laki dan wanita dua-duanya harus muslim ya. Boleh ditekankan di sini ya nak ya, harus sama-sama Islam biar sah ya. Kalau berbeda agama dia tidak sah, karena ini rukun, maka sudah wajib dipenuhi. Jadi harus Islam semua. Yang ketiga,
Berbedanya mempelai laki-laki dengan perempuan ini yang ketiga nih. Kalau mempelai laki-laki dia berkemauan sendiri, sedangkan yang mempelai perempuan bukan mahram dari mempelai laki-laki. Terus kalau misalnya dia nggak pengen menikah tapi dipaksa menikah, boleh atau enggak? Pada dasarnya menikah dipaksa itu kan nggak boleh, tetapi kadang perempuan itu bukan dipaksa tapi dia malu untuk mengakui bahwa ia pengen menikah, atau mungkin harus diingatkan bahwa sudah waktunya dia menikah gitu. Jadi maka di sini tidak dikatakan harus berkemauan sendiri gitu, tetapi dia syaratnya adalah bukan mahram dari mempelai laki-laki. Paham ya nak ya? Jadi syarat untuk menikah ini tadi ya, rukunnya dan syaratnya. Yang pertama adalah mempelai laki-laki, yang kedua ada mempelai wanita. Kedua-duanya wajib mumayyiz dan wajib beragama Islam. Kalau yang laki-laki dia berkemauan sendiri, sedangkan yang perempuan bukan mahram dari mempelai laki-laki. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah adanya wali dari mempelai wanita. Nanti kita bahas masalah wali ya. Walinya itu syaratnya apa? Harus laki-laki dari garis ayah. Siapa? Bisa ayahnya mempelai wanita, bisa pamannya ya, bisa kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya dan lain-lain, nanti kita bahas khusus untuk wali. Nah, syaratnya wali ini selain dia laki-laki juga harus muslim. Kalau bukan muslim, dia tidak bisa menjadi wali nikah. Jadi dia harus Islam. Kemudian sudah balik juga ya, sehat akalnya, merdeka dan adil. Nah, inilah syarat dari wali dari mempelai wanita. Kemudian rukun yang keempat adalah adanya 2 orang saksi. Ya. Ada 2 orang saksi supaya terjadi pernikahan ini menjadi sah. Ya, 2 orang saksinya apa? Syaratnya yaitu saksinya itu harus laki-laki, ya. Saksinya laki-laki, kemudian Islam, muslim ya nak ya. Laki-laki kemudian muslim dan sudah baligh, sehat akalnya, merdeka dan adil, ya. Nah, kemudian yang terakhir adanya ijab qabul yaitu akad ya. Nah, akad ini ada ijab qabul, terjadinya ijab qabul antara mempelai laki-laki dengan penyerahan dari wali mempelai wanita. Nah, di dalam ijab qabul ini ada syaratnya yaitu adanya mahar ya. Maharnya apa saja? Sesuai kesepakatan yang ada antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita gitu. Jadi ada ijab qabul, di dalam ijab qabul juga ada mahar. Nah, setelah itu juga setelah ijab qabul biasanya juga disunahkan untuk melaksanakan pesta, bukan pesta ya, tapi di sini dikatakan sebagai ya, diadakannya walimah, yaitu pesta pernikahan yang hukumnya sunnah muakkad. Dikatakan di dalam hadisnya Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari, adakanlah walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Nah, supaya apa? Untuk memberitahukan ya, untuk mengabarkan kepada orang-orang bahwa 2 orang ini sudah menikah sehingga mereka menjadi pasangan yang halal gitu. Ya, kita lanjutkan. Inilah rukun dan syarat menikah. Semoga Anda bisa memahami ya rukun-rukunnya seperti ini ya. Ada 5 rukun dengan berbagai syarat yang ada di dalam slide ini. Nanti bisa kalian baca dan kalian pahami. Kemudian siapa sih wali nikah ya? Kita kembalikan ke sini ya nak. Tadi kita di rukun yang keempat ada wali nikah. Nah, wali nikah ini terbagi 2 nak. Ada wali nasab, ada wali hakim. Diutamakan yang mana? Diutamakan adalah wali nasab. Jadi ketika mau menikah, si perempuan itu harus ada walinya yang menikahkan gitu. Nah, wali nasab itu yang seperti apa? Ya. Yang pertama adalah ayah dari mempelai wanita, ayahnya langsung. Nah, ini yang paling diutamakan ya. Yang paling utama, jumhur ulama bahwa berpendapat bahwa akad nikah tidak sah tanpa wali pernikahan. Maka wali ini ya, siapa dia? Yang pertama adalah wali nasab, yaitu yang paling utama sekali adalah ayah dari mempelai wanita.
Nah, kalau nggak ada ternyata ayahnya sudah meninggal, maka kakeknya ya yang kedua bisa ngambil dari ayahnya, yaitu laki-laki dari apa namanya? Dari segi ayah ya, ada kakek, bapaknya ayah. Nah, kakek ini yang bisa menikahkan anak perempuan itu gitu, mempelai perempuan. Nah, kalau kakeknya juga sudah meninggal, maka saudara laki-lakinya ya, baik seayah seibu ataupun seayah saja. Ya, misalnya saudara laki-laki ini adalah kakak atau adik laki-laki dari mempelai wanita, baik itu seayah seibu yaitu kandung ya, ataupun saudara laki-laki seayahnya saja ya, satu ayah tapi berbeda ibu. Nah, ini boleh. Kemudian yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu yaitu ponaan ya, ponakannya. Jadi anak dari kakak atau anak dari adik laki-laki ya, yang juga dia berjenis kelamin laki-laki gitu ya. Nah, kemudian ponaan ini ya juga bisa yang seayah, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang tadi ya ada saudara laki-laki seayah atau berbeda ibu tapi saudara laki-laki, maka ponaannya itu juga laki-laki gitu. Boleh menikahkan kalau nggak ada syarat yang dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah, ketika nggak ada juga yang nomor 1 sampai nomor 6, maka bisa ngambil saudara laki-lakinya ayah ya, baik itu yang seayah seibu dengan ayah kita atau yang hanya seayah yaitu paman ya, paman kita ya, paman namanya paman pasti laki-laki ya, yaitu saudara laki-lakinya ayah yaitu paman, Pak D atau Pak Le ya. Pak D atau Pak Le itu dia bisa seayah seibu yaitu kandung ya, Pak Le atau Pak D yang sekandung dengan ayah kita, atau yang hanya seayah berbeda ibu, itu boleh. Nah, itu juga kalau misalnya tidak ada syarat yang dari wali nasab yang pertama sampai yang ke-6, maka bisa menggunakan yang ke-7 atau yang ke-8. Nggak ada juga dari 1 sampai 8, maka ambil yang ke-9, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah seibu, yaitu sepupu laki-laki yang dari anak laki-laki paman ya, anak laki-lakinya paman kita, paman dari ayah yaitu Pak D atau Pak Le itu punya anak laki-laki ya. Nah, ini boleh diambil sebagai wali nikah. Nggak ada juga sampai ke nomor 9 nggak punya, maka ambil yang ke-10, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah sepupu, tapi ayah kita sama ayah sepupu kita itu berbeda ibu. Nah, itu boleh ya. Nah, kalaupun misalnya dari 1 sampai 10 ya, dari wali nasab ini enggak ada, maka beralih ke wali hakim. Wali hakim itu siapa? Yaitu seorang hakim atau petugas dari KUA, kantor urusan agama, pada pengadilan agama. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama tadi yaitu tidak ada wali nasab. Jadi si mempelai wanita itu tidak memiliki 10 orang wali nasab yang tadi gitu. Kalau nggak ada, maka digantikan dengan wali hakim, baru bisa menggunakan wali hakim. Yang kedua ya, wali nasabnya ada Bu Lili, cuman tidak bisa menjadi wali di dalam, tidak bisa menikahkan. Tidak bisa mengucapkan ijab kabul misalnya, maka si wali nasab, yaitu misalnya ayahnya ada nih, ayah dari mempelai perempuan ini ada, tetapi tidak bisa menikahkan atau tidak mau menikahkan gitu ya, maka dia menyerahkan pernikahannya ini kepada wali hakim. Dia ucapkan ya, si ayah dari mempelai wanita mengatakan, Bapak wali hakim, saya serahkan kewalian ya pernikahan ini kepada Pak Hakim misalnya. Nah, maka yang jadi wali di dalam pernikahannya bisa Pak Hakimnya, walaupun ada ayahnya di situ gitu. Yang ketiga, syaratnya yang ketiga adalah ketika menggunakan wali hakim ada nasab ya, ada misalnya nasabnya tadi ada, wali nasabnya tadi ada, tapi tidak memenuhi syarat. Misalnya ya, walinya tadi cacat mental atau lemah akal dan lain-lain. Nah, ini boleh menggunakan wali hakim. Paham ya? Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya. Ini adalah mahram. Siapa sih mahram itu? Ya, beda nggak sih mahram sama muhrim? Ternyata berbeda anak-anak. Ya, mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi.
sedangkan muhrim itu adalah pelaku atau di sini fa'il. Dalam bahasa Arab muhrim yaitu orang yang sedang menggunakan baju ihram. Nah, sekarang diperbaiki ya, bukan muhrim ya nak, tapi bukan mahram. Mahram bukan muhrim ya. Nah, mahram kita siapa aja sih? Ya, yang pertama adalah ibu kandung, nenek dan seterusnya. Itu mahram. Ya. Ibu kandung kita ya, kandung kita ya. Nenek kita, kakek kita itu mahram. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan kandung. Ini untuk laki-laki ya, maka yang perempuan menyesuaikan. Anak perempuan kandung, cucu dan seterusnya. Ke bawah ya. Kalau tadi ke atas ya, ibu, nenek, ke atas terus ya. Nah, itu menjadi mahram. Yang ke bawahnya mulai dari anak perempuan, cucu perempuan, terus ke bawah anaknya cucu ya, itu cicit, anaknya cicit, terus ke bawah. Nah, itu mahram ya. Kemudian yang ketiga saudara perempuan sekandung, atau yang keempat juga ada saudara perempuan dari bapak atau saudara perempuan dari ibu. Jadi saudara perempuan ya, yang itu satu bapak satu ibu, berarti sekandung ya. Kemudian saudara perempuan yang sebapak berbeda ibu, atau saudara perempuan dari ibu yang seibu tapi berbeda bapak. Nah, ini mahram semua. Kemudian yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Nah, anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan adalah ponakan. Ya, ponakan kita dari adik atau kakak laki-laki atau kakak perempuan kita, itu menjadi mahram. Kemudian yang kedelapan, perempuan lain sesusuan, ya, itu saudara sesusuan, termasuk ibu yang menyusui ya. Bahkan pada zamannya Rasulullah ya, Rasulullah pun tidak menyusu kepada ibunya yaitu Aminah, tetapi menyusunya kepada Halimatus Sa'diyah. Nah, ibu susu ini mahram, jadi mahram ya, orang yang menyusui kita itu menjadi mahram. Anaknya ibu susu ini ya saudara sesusuan namanya, maka saudara sesusuan ini masuknya menjadi mahram bagi orang yang menyusui kepada ibu susunya tersebut. Nah, kemudian yang ke-10 adalah menantu ya. Menantu yaitu istri dari anak, itu menantu. Nah, ini menjadi mahram ya. Ini mahram kita. Jadi mulai dikenal nih, ternyata sepupu bukan mahram ya. Nah, anak dari paman itu tidak termasuk mahram di sini. Anak Pak Le, anak Pak D itu jadi sepupu, ternyata dia bukan mahram kita. Jadi mulai diingat-ingat nih mahramnya, biar nanti kalau yang perempuan kapan dia boleh buka kerudungnya dan kapan dia wajib memakai kerudungnya, di depan siapa saja yang boleh dan di depan siapa saja yang tidak boleh, harus dipelajari ya mahram. Nah, kemudian mahram itu juga ada sebab pernikahan. Nah, siapa dia? Yang pertama adalah ibu dari istri, yaitu ibu mertua ya. Ibu mertua itu menjadi mahram, jadi boleh salim sama ibu mertua, boleh ya. Boleh nggak yang putri tidak menggunakan kerudungnya di depan bapak mertua? Boleh, karena mertua itu menjadi mahram. Kemudian yang kedua anak tiri ya, anak bawaan istri, anak bawaan suami itu menjadi mahram ya. Kemudian yang ketiga ibu tiri, yaitu istri dari ayah ya, ibu tiri itu juga menjadi mahram. Kemudian yang keempat menantu, yaitu istri dari anak laki-laki, itu mahram. Menantu itu menjadi mahram ya. Nah, kemudian ada juga mahram yang disebabkan karena pertalian mahram dengan istri. Siapa itu? Yang pertama adalah memperistri dua saudara sekaligus, yang kedua memperistri bibi dan keponakannya sekaligus. Nah, nggak usah mikir jauh-jauh ya ini ya, nggak usah mikir terlalu jauh biar nanti nggak bingung. Ya, yang penting tahu dulu bahwa memperistri dua saudara sekaligus itu semuanya menjadi mahram. Dua-dua istrinya itu menjadi mahram, atau memperistri seorang perempuan ya, dan dia punya ponaannya itu diperistri juga. Nah, itu juga menjadi mahram ya. Jadi yang ini khusus gitu. Nah, selanjutnya di sini Bunda akan menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Sebenarnya tadi kita sudah membahas nih syarat menikah itu apa aja, kemudian rukunnya apa, siapa aja yang boleh menikah, hukumnya seperti apa. Nah, yang sekarang tujuan menikah itu apa gitu.
ya. Yang pertama di sini tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang pastinya halal, yang pastinya yang sudah sesuai dengan syariatnya Allah. Kalaupun misalnya boleh nih menikah tapi belum kenal, sebenarnya cuma melalui ta'aruf gitu. Setelah ta'aruf padahal kan belum suka gitu. Cinta dan kasih sayang itu bisa tumbuh setelah terjadinya pernikahan. Yang penting pernikahannya landasannya adalah ibadah kepada Allah, ya. Diluruskan niatnya ketika menikah. Nah, kemudian tujuan pernikahan yang kedua adalah untuk memperoleh ketenangan hidup, ya. Sakinah, inilah tujuan utama dari menikah, biar tenang hidupnya, ya. Hiruk pikuk hidup di dunia ini kan sangat terganggu sekali, ya, dengan gesekan-gesekan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, perasaan-perasaan yang mungkin tidak kita tahu kapan dia tumbuh dan bersemi. Maka menikah merupakan solusi supaya hidup menjadi tenang ketika kita mencintai seseorang gitu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah, ya, sesuai dengan syariatnya Allah, sesuai dengan aturannya Allah, memenuhi kebutuhan seksual itu nggak semaunya orang gitu, nggak semaunya kita. Nah, ikuti tuntunannya Allah, pasti yang terbaik, ya kan? Tujuan pernikahan yang ketiga itu supaya kebutuhan seksualnya manusia itu teratur sesuai dengan yang Allah ridhoi, maka adanya menikah. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh keturunan, ya, dan keturunan ini sah, jelas, ya, nasabnya jelas dan diakui di dalam masyarakat. Anaknya si ini, cucunya si ini, pernikahannya ini sama ini, itu jelas. Jadi bukan orang yang ketika punya anak bapaknya mana nggak tahu yang mana, ya, nggak jelas. Nah, pernikahan itu membuat jelas, ya, keturunan nasab seseorang, sehingga tidak menikahi misalnya terjadinya pernikahan antara mahram misalnya karena nggak tahu ternyata mereka mahram. Nah gitu. Nah, mahramnya itu kenapa? Karena dulu yang ini dulu ini lahir sebelum menikah, yang ini sudah menikah. Nah, ini mengerikan sekali gitu. Maka tujuan pernikahan itu untuk memperoleh keturunannya yang sah, ya, biar diketahui mahramnya yang mana, jelas gitu. Nah, inilah tujuan pernikahan. Semoga anak-anak bisa memahami ini dengan baik, ya, supaya bisa belajar dengan baik gitu. Nah, kira-kira kriteria mencari calon pasangan itu yang seperti apa sih? Nggak harus diamalkan sekarang, ya. Fokuslah dulu belajar, gapai cita-citanya dulu. Ini adalah ilmu dimana bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami, yang mungkin pelaksanaannya, pengamalannya berapa tahun yang akan datang, tidak harus saat ini, itu ya. Sesuai dengan anjurannya Rasulullah, ya, kriteria mencari calon pasangan itu yang seperti apa? Rasulullah katakan perempuan itu dinikahi karena 4 hal, ya. Yang pertama karena cantiknya, boleh nggak? Karena cantiknya boleh, ya, karena rupanya boleh. Kemudian karena hartanya boleh, karena keturunannya juga boleh, dan yang pasti karena agamanya. Tapi di sini ditekankan oleh Rasulullah, pilihlah karena agamanya, kata Rasulullah, niscaya engkau mendapat keuntungan. Jadi untungnya banyak kalau karena agamanya. Kalau yang dipilih itu adalah wanita yang solihah, walaupun mungkin dia tidak kaya, dia akan sabar gitu, ya, dia akan punya kekayaan di dalam hatinya. Kalaupun dia tidak punya paras yang cantik, dia akan cantik dengan akhlaknya, ya. Kalaupun dia tidak punya keturunan, ya, dia akan tetap anggun dengan ketaatannya, ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupannya Rasulullah dalam berumah tangga. Di sini dikatakan faktor agama sangat penting dan menentukan tercapainya keluarga sakinah. Seperti yang tadi, ya, tujuan dari menikah itu adalah mencari ketenangan hidup, yaitu menjadikan keluarga menjadi sakinah. Nah, maka untuk mencapai keluarga yang sakinah, faktor agama itu sangat penting. Perkawinan akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dengan istri. Misalnya nih, sama-sama agama Islam, itu wajib gitu. Kalau berbeda agama bagaimana? Ya, sulit di dalam melaksanakan tuntunan agama masing-masing, berbeda gitu. Maka dalam masa pranikah sebaiknya dihindarkan hubungan dengan orang yang berbeda agama. Seorang muslim diharamkan oleh syariat Islam untuk menikah dengan yang non muslim. Itu ya.
Ya, di sini dikatakan ya sesuai dengan Al-Baqarah ayat 221 ya, dikatakan dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, yaitu wanita-wanita yang syirik, wanita-wanita yang tidak menyembah Allah sebelum mereka beriman kepada Allah, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak, inilah perumpamaan ya yang Allah berikan. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin ya, budak yang beriman, wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita yang musyrik, walaupun wanita musyrik itu menarik hatimu gitu. Allah katakan wanita budak jauh lebih baik gitu. Nah, sebelum mereka beriman, maka tunggu beriman dulu, atau ajak untuk beriman dulu, benar-benar beriman kepada Allah. Walaupun dia menarik hatimu, ternyata dia orang yang musyrik, maka ajak dia beriman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah juga, maka Allah katakan wanita budak yang beriman kepada Allah jauh lebih baik gitu. Nah, kemudian sebaliknya untuk yang laki-laki juga iya, sesungguhnya budak yang mukmin ya, untuk yang perempuan nih, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik ya, walaupun dia menarik hatimu. Jadi di sini juga sama perumpamaan Allah untuk perempuan, wahai perempuan ya, laki-laki budak tapi dia beriman kepada Allah itu jauh lebih baik daripada laki-laki yang merdeka, dalam artian dia tidak beriman kepada Allah gitu. Kenapa? Karena mereka mengajak ke neraka kata Allah, sedangkan Allah itu mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Allah. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya ini, perintah-perintahnya Allah kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Begitu ya anak-anakku sekalian, boleh ditekankan kembali masalah pernikahan ini ya, tidak perlu diperdebatkan lagi tentang masalah orang yang menikah berbeda agama, karena pada dasarnya undang-undang pun mengatur ya, undang-undang di negara kita juga mengatur tidak diperbolehkannya menikah berbeda agama. Tapi banyak boleh iya pasti memilih salah satu, menikahnya di agama yang perempuan atau di agama yang laki-laki kan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Leli sampaikan untuk pertemuan dan kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Silakan bersabar di dalam menuntut ilmu, apalagi di dalam masa pandemi saat ini ya. Jangan malas belajar, tetap semangat. Bu Lili akhiri pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.